Ya udah, aku mending bahas waktu kita udah berdoa aja ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk siang hari ini. Dalam segala keadaan, Tuhan masih memampukan kami untuk kami dapat tegap berdiri di dalam Engkau, tetap teguh berdiri dengan iman kami, dengan pengharapan kami, karena kami tahu bahwa tiada yang selain Engkau, Tuhan, Allah kami dalam hidup kami. Jadi Tuhan, hari ini kami mau luangin waktu sebentar dengan kualitas yang terbaik yang kami bisa berikan di dalam hati kami. Kami pengen buka hati kami supaya kebenaran Tuhan itu ada diberikan, biar itu masuk dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga itu menjadi hidup bagi diri kami. Tuhan, biar setiap kebenaran ini ada membukakan mata kami, mengajarkan kami, memimpin kami, menegur kami, memperbaiki setiap cara hidup kami yang salah untuk kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan, ajar kami yang terbatas ini dengan Roh-Mu yang tidak terbatas, yang kami percaya Roh-Mu tuh ada tinggal dalam setiap kami dan akan memberikan pengertian lebih lagi, memberikan pengenalan lebih lagi tentang Tuhan. Kami bersyukur untuk siapapun yang bisa hadir di live talk siang hari ini. Engkau ada berikan mereka hikmat, ketenangan, damai sejahtera yang nggak akan pernah kami dapatkan dari dunia lain selain daripada Engkau. Terima kasih dan nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, selamat siang semuanya yang baru bergabung. Aku hari ini seperti biasa pengen bagiin firman Tuhan dari kitab Yohanes. Dan hari ini mau bahas kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-8. Yang baru pertama kali lihat live talk aku, mungkin bisa lihat video-video aku yang lainnya, konten-konten aku lainnya, nggak cuma ada di TikTok, ada di Instagram, ada di YouTube. Fokusnya adalah kita semakin kenal firman Tuhan, dan itu membantu kita semakin kenal Tuhan juga. Apa yang aku bisa dapetin tentang pengenalan akan Tuhan, aku pengen bisa bagiin itu ke semua orang, terutama untuk anak-anak muda ya, yang udah nggak bersemangat ya, kayak aduh udah nggak mau bawa-bawa deh ke Kristenan gitu ya, karena ya menurut mereka sulit untuk percaya sama Tuhan, kayaknya udah kuno, udah kolot gitu ya. Tapi bagi aku enggak. Masih ada Tuhan, dan sampai hari ini aku ada semua karena Tuhan. Nah, di ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi dengan jelas ketika di saat itu sedang merayakan hari raya Paskah, 6 hari sebelum hari raya Paskah itu, Yesus tuh sempat datang ke sebuah daerah namanya Betania. Nah, Betania ini tuh yang kemarin aku jelasin tentang Lazarus yang dibangkitkan itu, nama daerahnya tuh Betania. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, maksudnya untuk Yesus. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi ini kebayang ya, ada sebuah perjamuan khusus buat Yesus. Ada Marta yang melayani Yesus, ada juga Lazarus yang ikut makan dengan Yesus. Terus kita pikir mana Maria gitu ya. Kan kalau dari kisahnya Lazarus itu ada Marta, ada Maria, ada Lazarus. Nah ini kok cuma baru disebutkan Lazarus dan Marta. Nah ini baru Maria. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu, murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang harganya mahal banget karena minyak narwastu itu begitu murni. Dan apa yang dilakukan Maria? Maria meminyaki kaki Yesus. Jadi setelah diminyaki kaki Yesus, terus diseka dengan rambutnya Maria. Dan saking murninya minyak narwastu itu,
Akhirnya satu rumah itu jadi bau minyak narwastu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia sedang memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi lucu banget ya kalau misalnya kita baca pelan-pelan. Ini kan Maria yang mengurapi kaki Yesus, kan? Terus Maria juga yang menyeka kaki Yesus. Terus ini ada aja orang yang komentarnya nggak jelas. Kadang tuh kalau misalnya baca Alkitab gini, aku tuh suka membayangkan gitu ya. Kalau misalnya aku ada di dalam peristiwa itu. Jadi aku suka membayangkan kalau misalnya aku posisi Maria gitu, aku udah mempersembahkan yang terbaik, yaitu minyak narwastu yang murni, terus udah mengurapi kaki Yesus, terus saking mau menunjukkan kasihnya jadi menyekanya dengan rambutnya Maria. Kok ya kan yang ribet Maria gitu ya. Lah kenapa sih Yudas Iskariot ini mempermasalahkannya? Kenapa minyak narwastu harus diseka pakai rambut ya? Memang tradisinya seperti itu. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah itu adalah sebuah tradisi? Kalau misalnya seseorang dikasih minyak harus pakai rambut gitu ya, kayak kenapa nggak ada kain? Kalau kita kan kalau diseka pakai kain gitu ya. Apakah nggak ada yang lain gitu? Kenapa harus pakai rambut gitu ya? Kalau misalnya ada jawabannya, teman-teman bisa tulis ya di situ. Nah, tetapi Yudas Iskariot ini yang memperhatikan peristiwa itu, dia malah bilang kenapa minyak narwastunya nggak dijual aja, ketimbang dibuang seperti ini. Kenapa minyak narwastu yang mahal ini dibiarkan begitu aja gitu, kayak sayang banget kan. Tetapi kita pikir, oh si Yudas Iskariot ini sedang memperhatikan orang-orang miskin, ya kan? Karena firman Tuhan bilang bahwa yang berkata ini Yudas Iskariot. Kadang kan kalau misalnya ada orang yang peduli, ih kenapa tuh kok maksudnya ada orang mempertanyakan atau mengobservasi, berarti kan dia mungkin ada kepedulian atau gimana gitu kan. Ternyata firman Tuhan bilang bahwa bukan karena Yudas Iskariot ini memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi kita pikir Yudas Iskariot peduli, ternyata dia cuma nggak jauh-jauh dari uang, nggak jauh-jauh dari keuntungan dirinya sendiri. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Gimana teman-teman waktu dengerin nih? Kok tiba-tiba Tuhan Yesus ngomongnya tentang penguburan-penguburan ya? Ini kayak ada apa gitu kan? Sebenarnya kalau misalnya kita baca dari kitab Yohanes, emang sama sekali sih. Dari kemarin aku ketika bawain renungan ini tuh nggak ada satupun ayat yang berbicara bahwa Yesus sudah menunjukkan bukti-bukti bahwa dia akan disalibkan gitu ya. Maksudnya sebelumnya emang udah ada usaha orang-orang Yahudi, kalau misalnya kita baca pelan-pelan kitab Yohanes ini. Emang sebelumnya udah ada usaha dari beberapa orang Yahudi itu untuk membunuh Yesus gitu ya. Tapi maksudnya dari diri Yesus belum ada suatu bukti, suatu perkataan bahwa oke, Yesus akan mengakui bahwa dia akan dibuat menderita, dia akan mati, dia akan disalibkan gitu, belum ada gitu ya. Tapi dari peristiwa ini sebenarnya kita lihat bahwa
pada akhirnya kalau segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, termasuk Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat murni, yang mahal harganya ini. Sebenarnya kan ini tuh menjadi sebuah tanda dari Allah juga gitu ya, bahwa ya seseorang yang tiba-tiba diberikan minyak itu kan bukan gara-gara kayak, oh oke iseng cuma diminyaki, enggak gitu ya. Pada akhirnya sebenarnya kita lihat bahwa Allah udah kasih tanda bahwa Yesus itu hadir, datang ke dunia bukan untuk selama-lamanya ada di dunia ini, tetapi ada sebuah misi bahwa Yesus datang ke dunia untuk memberitakan kebenaran, untuk menunjukkan teladan hidup takut akan Allah, untuk apalagi menyatakan kerajaan sorga, untuk apalagi akhirnya menunjukkan ketaatan bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi peristiwa ini tuh cuma peristiwa sederhana. Seorang Maria yang meminyaki kaki Yesus, bahkan sampai menyekanya dengan rambutnya. Be honest, aku nggak pernah melakukan hal ini, tetapi kalau misalnya kita melihat ada seseorang yang bisa melakukan hal ini, kebayang nggak? Wah, sesayang apa Maria ini kepada Yesus? Seberapa berharganya Yesus ini di mata Maria, sampai enggak cuma dia memberikan yang terbaik lewat minyak narwastu yang murni ini, tapi dia juga mau melayani Yesus dengan apa yang dia punya, dengan rambutnya. Ya aku nggak usah ngomong, tapi kan bagi kita semua wanita rambut itu sangat berharga gitu ya. Ke kaki orang gitu nggak kebayang. Tapi kalau budaya zaman dahulu, yang aku pernah dengar itu sebuah bukti apa ya, kasihnya seseorang gitu loh, cintanya seseorang, penghormatan seseorang, sampai dia berani untuk menyeka. Dengan definisi kaki, menyeka kaki seseorang dengan rambutnya itu berarti menunjukkan apa? Ya, begitu berharganya Tuhan Yesus bagi Maria. Jadi ini sebenarnya lagi dituliskan 6 hari raya sebelum Paskah ya. Ada seseorang yang udah meminyaki kaki Yesus, dan sebenarnya meminyaki seseorang itu kan bukti bahwa apa, tanda apa ya, penguburan seseorang ya. Jadi ini tuh peristiwa yang mengingatkan, bukan mengingatkan Yesus karena Yesus lupa gitu, bukan ya, tetapi ini tuh sebuah, kalau aku bilang tadi, sebuah tanda dari Allah bahwa wah, ternyata bentar lagi hari kesengsaraan Yesus, bentar lagi hari kematian Tuhan Yesus, tapi bentar lagi juga terjadi kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, karena hari ini cuma sampai ayat 8, sayang banget. Jadi kita lanjut aja ya. Lanjut aja. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, maksudnya ada di Betania. Ada di daerahnya Lazarus. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan mereka juga datang untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Aku suka bahwa firman Tuhan itu membawa kebenaran yang apa ya, benar-benar nyata gitu. Bukan cuma menceritakan hal-hal yang membahagiakan bagi kita gitu ya, tetapi ini juga sekaligus apa ya, sebuah kebenaran yang nggak enak banget didengar telinga kita ya, karena jadinya kita tahu alasan imam-imam kepala orang Yahudi saat itu bukan hanya membunuh Yesus, tapi juga bermufakat untuk membunuh Lazarus dengan alasan karena Lazarus, banyak orang meninggalkan Yahudi dan akhirnya memilih untuk percaya kepada Yesus. Kayak apa ya, kadang-kadang tuh kalau aku baca firman Tuhan, atau misalnya aku kayak lagi baca berita gitu ya, kayaknya orang itu dengan gampang ya mau ada keinginan itu tuh bisa bunuh orang gitu. Kayak karena gak seneng aja tuh bisa membunuh orang. Sepele.
awalnya cuma dari nggak senang, dari nggak suka. Tetapi ketika kita biarkan untuk roh jahat itu, kita buka hati kita biarkan roh jahat itu punya ruang dalam hati kita, terus tiba-tiba jadi besar tuh keinginan kita dari benci, nggak suka, nggak setuju sama tuh orang, terus tiba-tiba kita pengen rencana untuk bunuh orang. Ingat gak Yesus pernah katakan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya, setiap orang yang berkata jahil kepada saudaranya, itu sebenarnya udah akan mengarah kepada membunuh sesamanya. Kita kira kalau membunuh sesamanya ya mungkin karena ada banyak hal lah yang terjadi, tetapi sebenarnya dari celah itu tuh, dari celah untuk nggak suka, dari celah untuk benci, dari celah untuk ngerasa nggak cocok, nah itu mulai berganda, kebencian itu berlipat-lipat kali ganda sampai tiba-tiba akhirnya bunuh orang. Unik ya, kok imam-imam kepala orang Yahudi bisa punya keinginan untuk membunuh orang yang kita tahu membunuh itu ada di 10 hukum Taurat. Tetapi kok kayak segampang itu ya. Aduh, kalau ngomong berita zaman sekarang apalagi ya. Kayaknya cuma karena berantem, cuma karena nggak suka, cuma karena perselingkuhan, tiba-tiba berakhir langsung membunuh. Kayak gampang banget gitu loh, gampang banget untuk disetir hatinya oleh kebencian, gampang banget hati kita tuh uh, hilang fokus, hilang akal sehat kita cuma gara-gara kita marah. Bahaya banget gak? Sebenarnya marah itu tuh nggak bahaya nih, yang jangan keliru ya. Marah itu kan emosi. Karena kan kadang gini ya, ada orang nanya, kalau itu sebagai orang Kristen kita tuh boleh nggak sih marah gitu kan? Kita sebel, kita sedih, kita kecewa. Tunggu, itu kan adalah emosi. Emosi itu jangan ditahan, tetapi ketika itu muncul, itu emosi sifatnya netral ya. Yang berbahaya tuh adalah tindakan yang dipengaruhi oleh emosi kita. Contohnya, karena kita marah sampai akhirnya kita mengucapkan kutuk. Karena kita marah, kita sampai akhirnya mencelakakan orang lain, itu parah. Tindakan-tindakan yang akhirnya muncul ketika kita emosi dan kita rencanakan dan kita usahakan untuk akhirnya bisa membalas dendam orang lain, itu salah. Itu nggak bisa. Emosinya netral. Makanya gimana caranya ya? Ada yang tahu gimana caranya? Iya, kalau misalnya aku bisa bagikan, mungkin orang lain punya cara yang berbeda. Tapi kalau misalnya aku bisa bagikan, biasanya akhirnya segala emosi itu aku bawa dulu ke Tuhan. Segala emosi itu aku ungkapin ke Tuhan, aku ceritain semuanya ya. Kalau manusia kan kadang-kadang nggak setuju lah sama apa yang jadi alasan kita, pikiran kita, beban kita. Tapi aku bawa itu ke Tuhan, dan biasanya aku udah lepasin itu ke Tuhan. Tuhan, aku nggak mau kepikir-pikir lagi ya masalah ini, aku nggak mau ada benci, aku nggak mau ada pahit, aku nggak mau nih gara-gara aku sakit kayak gini, marah kayak gini jadi kebawa-bawa tiap hari tuh, berat banget gitu ya. Jadi aku nggak mau, aku udah serahin aja ke Tuhan. Nah, lanjutin ke ayat 12 deh, karena dikit sekali ayatnya. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti yang tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia, dengan Yesus, ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkan dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu.
Maka kata orang-orang Farisi seorang pada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Ini aku baca nggak aku potong-potong. Aku baca lengkap bahwa uh, Yesus nggak pernah meminta bahwa dia harus diperlakukan sebagai raja. Yesus nggak pernah minta. Tapi tiba-tiba orang banyak datang merayakan pesta bagi Yesus. Dengan cara apa? Kira mengambil daun palem, terus berseru-seru, Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Dan Yesus bisa berada di atas seekor keledai muda yang katanya nggak pernah dinaikin oleh seorang siapapun gitu ya. Dan di sini juga dibilang akhirnya murid Yesus itu awalnya nggak ngerti ini kayak kenapa ini masih terjadi gitu kan. Tetapi ketika Yesus sudah dimuliakan, nah ini maksudnya apa Yesus sudah dimuliakan? Maksudnya gini, masa Yesus itu kan ada 3, dibilangnya apa ya? Kalau kita bisa ukur masa kehidupannya dari sebelum preeksistensinya sebagai anak manusia yang datang ke dunia, Yesus tuh udah ada ya. Terus akhirnya masa kesengsaraannya itu Yesus mengambil rupa sebagai seorang manusia. Ya, betul, prainkarnasi. Dan setelah itu masa kemuliaannya apa? Yaitu setelah akhirnya Yesus bangkit dan akhirnya naik ke atas surga. Itulah masa kemuliaannya. Nah, jadi setelah para muridnya menyaksikan hal itu, para murid itu teringat bahwa, oh benar nih, benar yang dikatakan Yesus dan benar terjadi. Karena firman Tuhan bilang, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Setidaknya ketika para murid ini mulai paham gitu ya, para murid ini akhirnya kayak puzzle ya, mulai ngerti ini, oh ini peristiwa ini terjadi, Yesus pernah bilang, akhirnya kejadian juga. Oh Yesus dulu pernah ngomong ini, kita dulu gak ngerti, sekarangnya akhirnya ngerti juga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Aku bersyukur terutama ketika dapat kesempatan dalamin kisah para rasul ya, dimana akhirnya Roh Kudus itu empower setiap rasul, setiap murid Tuhan Yesus, dan hal-hal yang para murid tadi yang nggak ngerti akhirnya para murid itu saksiin, ngalamin, dan mereka yang menjadi alat yang luar biasa bagi pertumbuhan gereja saat itu gitu ya. Dari jumlah yang sedikit lalu tiba-tiba terjadi 3.000, pelipat gandaan lagi 5.000 dan segala macam. Detailnya nggak terlalu ingat, tapi semua yang Tuhan Yesus janjikan itu benar-benar terjadi. Dan pada akhirnya bersyukur untuk setiap orang yang percaya walaupun belum melihat gitu. Setiap orang yang pegang perkataan Tuhan Yesus, meskipun awalnya nggak ngerti gitu ya, tapi kalau misalnya mau tetap percaya, akhirnya benar terjadi gitu. Karena aku pun dalam perenungan aku ya, kadang-kadang ini aku agak sedikit melebar pembahasannya. Kadang itu aku kan merasa kayak, aduh kok kayaknya aku sulit percaya ya di area ini. Tapi tiap kali ketika aku lagi dalam situasi yang lemah, aku tuh inget lagi bahwa firman Tuhan katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi inget lagi, bangkit lagi. Makanya sebenarnya penting banget untuk kita baca firman Tuhan. Untuk kita benar-benar baca sendiri, ngalamin sendiri. Dan akhirnya hidup kita tuh jadi seperti firman Tuhan katakan gitu. Karena kadang kan kita cuma dengar dari kata orang gitu ya. Jangan, kita mesti yang ngalamin sendiri. Nah, yang ayat ke-19 ini adalah bagus banget karena tertulis, maka kata orang Farisi seorang pada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil, lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Jadi orang-orang Farisi, orang Yahudi punya usaha untuk akhirnya membuat banyak orang tuh tidak lagi percaya kepada Yesus. Tetapi pada akhirnya usaha mereka tidak berhasil secara utuh gitu ya, secara komplit. Tapi akhirnya benar kok, banyak juga ada orang yang mengikuti Yesus.
Aku minum dulu. Gimana teman-teman ketika dengar renungan hari ini? Dari tadi kisah tentang Maria yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang begitu mahal, lalu, Yudas menunjukkan ketidaksukaannya, ya kan. Tetapi firman Tuhan tulis ketidaksukaannya Yudas itu karena apa, dan peristiwa di mana, ada imam-imam, kepala orang Yahudi yang berusaha membunuh Lazarus karena ternyata makin banyak orang yang ikut Yesus. Dan akhirnya ketika Yesus di Yerusalem, banyak orang berpesta, bagi Yesus, merayakan Yesus. Dan itu menjadi bukti bahwa makin banyak orang mengikuti Yesus. Boleh ya teman-teman, tulis, di kolom komentar apa yang teman-teman bisa dapetin yang bisa membantu teman-teman lainnya, saudara-saudara lainnya dalam Tuhan untuk bisa dapetin, kebenaran firman Tuhan hari ini. Terhadap kebenaran, ternyata ada aja penolakan. Maklum dulu, saya adalah seseorang yang terbiasa untuk diterima, untuk diakui oleh orang, cukup menjadi, tidak terbiasa ketika mengalami penolakan. Karena ketika saya merasa kalau saya ditolak berarti saya yang salah gitu. Tetapi sampai akhirnya, dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan full time, menjadi pembawa kabar tentang kebenaran, saya melihat respon orang tuh beda-beda. Termasuk orang-orang yang merasa bahwa udah tahu kebenaran, tapi ketika kita bagikan kebenaran, mereka tetap gak suka. Dari situ saya banyak ambil waktu merenung, banyak ambil waktu duduk di bawah kaki Tuhan. Saya mulai belajar bahwa, oh ternyata kebenaran tuh akan juga mendapatkan penolakan ya. Karena saya pikir dulu, kalau misalnya orang tuh ditolak karena oke, karena dia jahat, oke, karena dia merugikan orang lain, oke, karena dia eee, nggak bisa gitu hidup, apa ya, sopan gitu ya, kayaknya pasti ada yang salah dengan orang itu. Tapi ketika saya belajar bahwa saya udah lakukan yang benar, saya udah katakan yang benar, saya udah hidupin yang benar. Tapi ternyata terjadi penolakan, terjadi, adanya kontra dari orang lain, adanya orang yang, "Ah, nggak usah suci-suci amat, nggak usah bener-bener amat," gitu. Eee, "Ah, eee, kayaknya kalau sama orang tua, kita nggak perlu lah untuk bicara hal yang benar." Loh, emang kebenaran itu ada batasannya? Hanya untuk orang-orang muda? Emang kebenaran itu ada batasannya hanya bagi orang-orang yang, mmm, ya mau terima aja? Kan enggak, kebenaran tuh untuk semua orang. Dan akhirnya aku belajar bahwa, oh Tuhan ternyata inilah yang Tuhan Yesus alamin ya. Kalau kita ingat dalam pelayanan Tuhan Yesus lakukan semua dengan baik. Tuhan Yesus lakukan seperti menolong orang, menyembuhkan orang, Tuhan Yesus mengajar orang, itu tujuannya baik. Untuk supaya mereka menyaksikan kerajaan surga, untuk mereka menyaksikan kebenaran, untuk mereka, mendapatkan, hal yang benar, yang berasal dari kebenaran gitu ya. Tetapi kok malah ada banyak orang yang berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus? Kan aneh gitu ya. Dulu tuh saya nggak percaya kayak gitu, karena saya pikir kalau orang tuh ngomong bener ya pasti orang akan setuju. Kalau orang tuh bertindak yang bener pasti orang akan mendukung. Oh kenyataannya tidak. Dan akhirnya penderitaan yang kita alamin ketika kita melakukan hal yang benar.
penderitaan yang kita dapatkan, penolakan yang kita dapatkan, apalagi bahkan mungkin pengasingan yang kita dapatkan ketika kita membawakan kebenaran, itu menjadikan kita lebih lagi serupa dengan Tuhan Yesus. Ada banyak orang bertanya, gimana ya caranya untuk bisa serupa dan segambar sama Tuhan Yesus? Lalu mengira bahwa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus itu pasti jalannya akan tidak ada tantangan, tidak ada penolakan, tidak ada kesedihan. Oh, Anda keliru. Anda belum lebih dalam lagi mengalami Tuhan Yesus. Dan bersyukurnya juga ternyata penolakan itu tuh tidak cuma dialami oleh Yesus. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama bahkan perjanjian baru, semua para hamba Tuhan, para nabi Tuhan mengalami juga yang namanya penolakan. Makanya waktu lagi baca kemarin di kitab Keluaran, kisah tentang Musa yang mendapatkan penolakan dari orang Israel gitu ya. Musa yang mendapatkan penolakan dari Firaun ketika Musa harus membawakan pesan Tuhan bahwa Tuhan Allah Israel mau membawa orang Israel pergi gitu ya. Kan dari Israel sendiri menolak, dari orang Mesir yaitu Firaun juga menolak ya kan. Dari situ aku catat di catatan aku di notes pribadi aku bahwa penolakan itu adalah hal yang normal ya. Iya, konflik bisa menjadi tanda bahwa sesuatu ada yang salah. Tetapi konflik juga bisa menjadi tanda bahwa sesuatu yang benar sedang terjadi. Ya, dulu aku tuh keliru karena menganggap kalau konflik tuh berarti karena ada sesuatu yang salah nih gitu. Tetapi ketika sesuatu yang benar, tentu ada juga orang yang nggak suka. Tentu aja ada kepentingan-kepentingan orang yang tadinya udah direncanakan nggak jadi dan orang akhirnya marah, benci, merencanakan sesuatu yang jahat untuk akhirnya rencana mereka tetap berhasil. Yang kita tahu berarti kan rencana mereka berfokus kepada kepentingan diri mereka sendiri. Jadi 2024 ini penolakan itu harusnya menjadi sebuah kesukaan bagi kita. Bahwa berarti ketika penolakan terjadi, kita tahu bahwa roh jahat itu nggak suka. Roh jahat yang berada di balik dari diri seseorang itu nggak suka dengan firman Tuhan yang kita beritakan, kebenaran yang kita beritakan. Kita keliru kalau kita nggak suka dengan manusianya, ya, karena firman Tuhan bilang bahwa musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah roh-roh yang jahat di udara. Jadi, kalau misalnya kita mengalami penolakan dan kita mengalami pengasingan, bahkan kita mengalami penderitaan, sekali lagi katakan bahwa bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena itu adalah bukti bahwa Tuhan itu adalah dalam diri kita itu adalah terang. Dan terang itu akan menelanjangi kejahatan gitu ya, menelanjangi hal-hal yang nggak benar, hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh si jahat, si setan, si iblis. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ngalamin penolakan, ngalamin penderitaan, pengasingan, ngalamin kerugian karena kita melakukan yang benar. Itu adalah bukti bahwa kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kita ikut dalam penderitaan Yesus. Kita ikut di dalam kematian Yesus. Ya, karena aku juga lebih banyak belajar dari gereja-gereja yang berada di um, Pentakosta yang kebanyakan mega church gitu ya, salah satu mega church yang aku dulu sempat layanin. Penderitaan, penolakan, dan pengasingan itu jarang banget dibahas gitu ya. Ini jarang banget dibahas. Dan ketika akhirnya nyemplung ke pelayanan gitu ya sebagai hamba Tuhan full time, kaget gitu, nggak biasa gitu. Wah, ini sakit sekali gitu. Tapi waktu udah jalanin itu, ketika udah mulai mau untuk ngikutin kehendak Tuhan, untuk menyerahkan hidup dalam kasih karunia Tuhan, akhirnya mulai menerima bahwa mengikut Tuhan itu banyak banget rasanya. Sukacita ada. Tetapi kadang ada banyak hal yang tidak kita mengerti gitu ya.
Dan itu membuat kita jadi lebih banyak bertanya, Tuhan, um, rasa apa lagi ya yang berada yang kita akan alamin sebagai anak-anak Tuhan gitu. Oh, aku jadi keinget salah seorang pernah kirim video ke aku bahwa ya wajar kalau misalnya kita sebagai anak Tuhan kita ngalamin yang namanya penderitaan yang disebabkan oleh si jahat gitu ya, karena si jahat itu nggak suka dengan nama Tuhan Yesus dan dia berusaha untuk dibilangnya membuat anak-anak Tuhan itu menderita, karena itulah yang akan membuat sedih hati Bapa di sorga. Tapi balik lagi ya, meskipun ketika aku lihat video itu ya oke, make sense gitu kan. Tapi pada akhirnya penderitaan kita pun itu bertujuan untuk kebaikan kita. Sekali lagi aku percaya bahwa tidak ada pencobaan yang melampaui batas kemampuan kita. Tuhan Allah yang adil dan setia yang akan memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa keluar dari pencobaan itu dan kita tetap bisa berdiri gitu ya di bawah pencobaan itu. Kita nggak yang kayak telungkup gitu kan, kayak udah ngedeprok gitu, kayak udah nggak kuat gitu, tapi kita tetap bisa berdiri walaupun kita berada di bawah pencobaan itu, dan itu semua karena Tuhan gitu. Balik lagi kalau misalnya ada teman-teman yang ngalamin kesulitan, ngalamin hal yang lagi nggak enak banget, ngalamin hal yang bikin menderita banget gitu ya, karena teman-teman melakukan hal yang benar, teman-teman takut akan Tuhan. Jangan takut, yang akan teman-teman alamin itu bertujuan baik, itu atas seizin Tuhan juga, berarti bertujuan baik gitu ya, karena Tuhan kita nggak pernah merencanakan sesuatu yang buruk bagi kita. Dan percayalah ketika kita udah menyelesaikan melalui hal itu yang nggak enak itu kemenangan itu kita bisa bagikan kepada banyak orang yang lagi ngalamin kesulitan hal yang sama. Ya. Dan kesaksian kita juga bisa jadi kekuatan bagi orang-orang yang dengerin. Sekali lagi, akhirnya ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita menyadari semuanya karena kekuatan Tuhan, semua karena anugerahnya Tuhan, bukan karena kemampuan kita ya, bukan karena kesanggupan kita, tapi karena Tuhan yang ada menopang kita. Makanya setiap kali dapat kesempatan konseling beberapa orang yang ada di TikTok, kadang-kadang aku bertanya, masih percaya sama Tuhan nggak? Masih percaya ada Tuhan nggak? Gitu. Karena pertanyaan ini tuh sebenarnya menjadi dasar bagi iman kita. Iya ya, ketika aku ngalamin hal yang gak enak, hal yang membuat aku sakit, hal yang membuat aku hilang harapan, aku masih percaya ada Tuhan gak ya gitu, yang berdaulat dalam hidup aku, yang maha kuasa, yang tidak melupakan aku, atau kita udah hilang pengharapan? Jadi itu yang aku mau bagikan. Sebenarnya dari tiga perikop ini tuh sebenarnya ada miripnya gitu ya, ada miripnya. Kemiripannya adalah ketika ada seseorang yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal, terus ada orang yang nggak suka dan berpikir kayak, kenapa sih nggak kasih aja kepada orang-orang yang miskin gitu kan? Tetapi sampai ya itu ya, Yudas Iskariot ini melupakan, ya maklum lah ya, saat itu mungkin Yudas Iskariot nggak ngerti, tapi sampai orang-orang itu yang terlalu apa ya aku bilang ya, tidak menyukai tindakan pelayanan Yesus ini tuh hanya berpikir bahwa untung dan rugi gitu ya. Tetapi kadang ada beberapa hal yang kita lakukan sebagai wujud kita untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Mau dibilang rugi atau enggak itu tuh tidak ada ukurannya gitu ya. Ada banyak orang bilang, ih masih muda gitu kan. Mendingan nanti aja kalau udah tua baru melayani Tuhan. Aduh kalau lagi muda tuh mendingan lo fokus deh kerja ngumpulin duit ya kan, sampai lo bisa kasih makan tuh cucu-cucu lo nanti gitu kan.
lo masih muda, lo mesti berusaha gitu kan dengan sekuat tenaga lo gitu kan. Nanti kalau lo udah tua lo udah nggak bisa lagi kerja kayak sekarang. Makanya Tuhan nanti aja pas udah tua. Pernah denger yang kayak gitu? Karena kadang tuh kita terlalu menilai segala sesuatu dari untung rugi. Ada banyak hal yang kita tuh nggak bisa untung rugi, kita nggak bisa ukur untung ruginya. Apalagi kalau kita bicara tentang Tuhan, gitu. Makanya mungkin kalau bisa kita baca, si Yudas Iskariot ini nggak peka gitu ya, sampai Yesus katakan bahwa biarkanlah Maria melakukan hal itu mengingat hari penguburanku. Jadi ini sebuah tanda ya, Yesus nih bentar lagi udah akan mati sengsara gitu kan, dikuburkan dan akan bangkit. Terus lagi ada banyak orang berkumpul, lalu para imam berkumpul melihat Yesus, menyaksikan Lazarus juga. Terus ternyata tiba-tiba ada aja orang-orang yang nggak suka dan bahkan merencanakan membunuh Lazarus. Karena peristiwa Lazarus membuat banyak orang jadi meninggalkan keyahudian mereka dan mengikuti Yesus. Ada banyak orang yang sedang merayakan Yesus gitu ya, memberikan pengagungan bagi Yesus, dan tiba-tiba ada orang yang gak suka dan mengatakan bahwa kamu lihat sendiri bahwa usaha orang-orang Farisi itu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti Yesus. Jadi kita lihat ada sebuah peristiwa yang luar biasa, mengagungkan Yesus, memuliakan Yesus, tapi ada juga yang gak suka gitu ya. Dan balik lagi, kita jangan menilai kita gak suka kepada orangnya gitu, karena kita bukan melawan darah dan daging, tetapi kita melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Orang-orang ini gak tahu, dan roh jahat ini menggunakan ketidaktahuan mereka. Roh jahat ini membutakan mata mereka, membuat mereka nggak peka terhadap kebenaran. Jadilah ini yang mereka lakukan gitu ya. Itu sebabnya kalau kita sekarang sebagai orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melayani Tuhan, mungkin ada bapak atau ibu yang bekerja sebagai melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan full time. Kalau kita merasa kita mendapatkan penolakan, pengasingan, kerugian karena kita melakukan yang benar, karena kita memberitakan tentang pribadi Yesus, kita jangan marah kepada orangnya ya, tetapi kita harus sadar bahwa mereka nggak paham, mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan, dan kita bisa serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan bisa menyelamatkan jiwa mereka. Dulu aku nggak paham ketika seorang mentor berkata seperti ini, kita jangan marah kepada orangnya, tapi kita perlu berdoa supaya jiwa mereka diselamatkan, supaya Tuhan membukakan mata mereka, supaya Tuhan menyinari hati mereka, supaya mereka tahu tentang kebenaran, sehingga mereka nggak hidup dalam gelap terus gitu ya. Dulu aku tuh sebel dengar kayak gitu, kayak marah gitu, kayak kenapa ada orang yang merugikan kita terus kita harus berdoa bagi mereka. Tapi ternyata aku sadar bahwa wah, ternyata aku juga belum mengerti makna tentang kasih ya. Ternyata aku juga belum mengerti makna tentang Kristus ya. Belum tahu tuh tentang kebenaran sejati. Sampai akhirnya aku mendapatkan kasih karunia Tuhan, dan akhirnya sadar bahwa oh iya, orang-orang itu belum paham, belum ngerti. Dan ya mereka akhirnya disetir oleh roh jahat untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya kita berdoa supaya Tuhan ada jamah hidup mereka, Tuhan ada menyelamatkan jiwa mereka. Karena keselamatan jiwa-jiwa itu penting banget di hadapan Tuhan. Dan kalau kita nggak punya hati seperti itu, kita berarti belum tahu tentang kasihnya Tuhan. Ya, semoga kita semuanya yang dengerin ini kita tahu tentang kasihnya Tuhan. Kita bisa dapetin kasihnya Tuhan. Walaupun kelihatannya kita udah pinter banget ya ngomongin tentang kasihnya Tuhan. Tapi semoga sore hari ini kita dapetin apa sih pengertian tentang kasihnya Tuhan. Kita dapetin tuh penuh tentang karyanya Tuhan, tentang kasihnya Tuhan yang murni, yang besar, yang tidak terbatas itu. Itu renungan untuk siang hari ini. Kadang-kadang aku live-nya tuh bisa gitu jam 1 atau jam 2.
atau jam 4 atau jam 5, tergantung keadaan. Nah, yang mendengarkan aku baru salam-salam nih ya, aku baru scroll-scroll dulu. Halo, shalom semuanya. Oh, kayaknya hari ini tuh aku banyak dapetin yang baru deh, teman-teman yang baru. Halo, shalom. Oh, ada Widya Pujo Broto. Halo, shalom, salam kenal. Ada Merpati juga. Halo, shalom. Ya, jadinya aku pun tergerak juga ya untuk kayak wah kayaknya seru nih kalau misalnya membahas satu topik ya kan tentang penolakan, dan kita bisa lihat dari berbagai macam tokoh yang ada di Alkitab. Kayak ada Musa, ada siapa lagi, hmm, ada Daud, ada Paulus, ada aduh tadi banyak banget daftar namanya, tapi aku belum mendalami, tapi aku pengen bagiin aja supaya kita tuh terbiasa gitu ya, maksudnya ya tidak semua orang tahu tentang kebenaran seperti ini, bahwa um, penolakan juga terjadi terhadap orang-orang yang melakukan kebenaran, orang-orang yang menyatakan kebenaran. Shalom Kak, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kamu juga. Yang pasti aku percaya bahwa kebenaran itu pasti membebaskan. Dan aku melihat bahwa setiap kali kita baca firman Tuhan itu tuh kayak membukakan mata aku ya. Hal-hal yang aku tuh nggak sadarin, hal-hal yang aku tuh anggap itu tuh normal gitu ya. Ya itu uniknya gitu, kayak firman Tuhan tuh mengajar bahwa ada sesuatu yang aku anggap nggak biasa itu adalah hal yang normal gitu ya. Atau kadang-kadang hal yang menurut aku tuh normal kok Tuhan, itu tuh tidak biasa gitu, kayak itu unik banget ketika kita baca firman Tuhan. Sekali lagi, setiap kita perlu untuk dalami firman Tuhan masing-masing. Kita nggak bisa bergantung dari Bapak Pendeta kita nggak bisa bergantung dari Bapak Gembala kita nggak bisa bergantung dari para pelayan Tuhan. Ini nih banyak juga orang-orang yang membagikan konten tentang firman Tuhan di TikTok juga ya, aku lihat 2024 ini lebih banyak. Dan please, setiap kita tuh harus mengalami. Kalau kita nggak mau mengalami, ya kan, kalau kita nggak mau coba mulai baca, kita mau mulai mengalami itu dari mana? Setuju nggak? Kita mau mengalami itu dari mana kalau kita nggak baca sendiri? Kalau kita cuma dengar kata orang gitu kan, iya, kalau misalnya menurut orang itu benar, kalau menurut orang itu salah, gimana kita bisa mengukur pengajaran yang benar sama pengajaran yang palsu? Kan banyak orang bertanya ya, gimana ya kita bisa tahu nih Bapak Pendeta, Bapak Gembala ini pengajarannya benar atau enggak? Iya, kita perlu untuk baca firman Tuhan sendiri. Kita perlu untuk mendalami firman Tuhan sendiri. Sampai akhirnya kita melihat, menyaksikan, oh, firman Tuhan, firman Tuhan nggak pernah katakan ini. Oh, Tuhan Yesus nggak pernah ngomong kayak gini, kok ada yang pernah ngomong kayak gini gitu ya. Ya, begitulah. Jadi setiap kita masih bertanggung jawab untuk baca firman Tuhan masing-masing. Benar, kita bisa diperlengkapi ketika kita ikut ibadah, setuju, karena ibadah adalah penting gitu ya. Berada dalam persekutuan orang percaya itu adalah penting, benar. Tapi kita jangan melupakan juga bahwa kita sebagai gereja secara individu, kita punya bagian kita juga. That's all. Itu aja teman-teman semuanya. Thank you buat hari ini yang bisa dengerin renungan siang hari ini, karena lagi siang, biasanya sore. Semoga kita bisa semakin dikuatkan, karena firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang memberikan kita tuntunan, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita pengharapan bahwa apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita nggak akan pernah gagal. Meskipun ada orang yang berencana menggagalkan atau menjatuhkan hidup kita, tapi rencana Tuhan nggak pernah gagal. Meskipun kita dianggap buruk, jelek gitu, kita dianggap
rendahan, tetapi karena di hadapan Tuhan kita adalah anaknya yang Dia kasihi, kita adalah orang-orang yang ditebusnya, kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Sebab itu dia harus rela mati di atas kayu salib bagi kita. Kita adalah gerejanya, kita adalah tubuhnya. Sebegitu kita berharga, maka perkataan orang lain tuh bisa kita biarkan aja, oke? Kita bisa fokus aja sama perkataan Tuhan, sama rencana Tuhan dalam hidup kita. That's all. Kita akan berdoa tutup untuk siang hari ini karena renungan hari ini udah selesai. Yuk kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur untuk seberapa banyak teman-teman yang bisa live dan mendengarkan renungan firman Tuhan siang hari ini. Aku percaya kebenaran-Mu membebaskan Tuhan, kebenaran-Mu membukakan mata kami, kebenaran-Mu itu akan menuntun kami kepada jalan yang benar. Kami percaya bahwa sekalipun kami melakukan yang benar, sekalipun kami berkata yang benar, sekalipun kami hidup dalam kebenaran, tetap aja ada penolakan. Dikarenakan dari ketidaksukaan si jahat. Dari orang-orang yang tidak tahu tentang kebenaran dan mereka sudah disetir, diperdaya oleh iblis untuk membuat anak-anak Tuhan menderita. Tetapi gak apa-apa Tuhan, kami percaya atas kedaulatan Tuhan. Kami percaya atas kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kami gak pernah gagal. Itu sebabnya kami percaya bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Bahkan Tuhan ada memberikan kami kekuatan dan hikmat sehingga kami bisa dapat tetap berdiri di bawah pencobaan, tetap berdiri sampai kami bisa keluar dari setiap masalah, dari setiap pencobaan, dari setiap hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang mengasihi kami dengan utuh. Engkau Allah yang menerima kami, Engkau Allah yang menguatkan kami sehingga kami menjadi anak Tuhan yang kuat, yang mampu untuk bisa menghadapi segala tipu muslihat iblis. Terima kasih, kami bersyukur berkat-Mu dan sejahtera-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman semuanya, Tuhan memberkati untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok kalau misalnya aku nggak ada kegiatan. Itu aja, God bless semua.